Nah, kemudian masalah berikutnya apa? Teknik kriptografi. Gitu. Jadi ketika misalnya ada sebuah project yang punya teknik kriptografi non-standar, tidak standar, ya. Nah, ini akan jadi makanan empuk bagi mereka-mereka para hacker atau cracker, gitu ya. Kenapa? Karena khusus untuk teknik kriptografi itu wajib hukumnya untuk menggunakan teknik yang standar, misalnya berbasis standar NIST, gitu ya. Jadi sudah harus menggunakan standar yang berlaku secara global, yang sudah diuji, kemudian selalu diuji, kemudian sudah memang dites berkali-kali, gitu ya. Kalau misalnya suatu saat itu dianggap lagi tidak aman, sudah direkomendasikan untuk tidak dipakai, nah nanti kita biasanya akan diberikan alternatif kira-kira teknik kriptografi apa yang lebih aman. Contohnya apa? Contohnya adalah fungsi hash untuk MD5 misalnya. MD5 sekarang sudah tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena sudah ada tipe serangan untuk mendapatkan collision. Atau SHA-1, SHA-1. Jadi keluarga SHA-1 sekarang sudah tidak direkomendasikan. Rekomendasinya apa? Sekarang SHA-2, keluarga SHA-2. Dan misalnya SHA-256, SHA-512 gitu ya. SHA-384 itu bisa dipakai. Nah, jadi ada dulu namanya IOTA, itu menggunakan teknik kriptografi yang non-standar. Akhirnya apa? Akhirnya dibobol juga. Nah, itu salah satu contoh di mana teknik kriptografi yang tidak standar itu menjadi celah keamanan yang sangat krusial gitu ya di dalam sistem blockchain. Kemudian security by obscurity. Ini biasanya dipakai ini sebenarnya bukan praktik yang baik, tetapi masih sering dipakai. Artinya apa? Security by obscurity ini mencoba untuk menyembunyikan beberapa komponen keamanan, gitu ya. Misalnya yang tadi, misalnya teknik kriptografinya, teknik enkripsinya dimodifikasi, tapi disembunyikan. Jadi orang tidak tahu ini dienkripsi dengan menggunakan teknik apa. Itu namanya security by obscurity. Kembali lagi, ini adalah teknik yang tidak direkomendasikan. Nanti suatu saat, ketika nanti obscurity-nya hilang, bisa jadi level keamanannya itu sangat rendah. Itu bisa jadi. Jadi security by obscurity ini harus dihindari. Kemudian ada juga isu terkait implementasi atau dari paper to code. Jadi kalau di blockchain itu biasanya kalau para akademik itu menyebut sebagai bidang applied cryptography gitu, atau kriptografi aplikatif. Biasanya teknik-teknik kriptografi baru itu dikembangkan oleh para mathematician atau mereka pakar-pakar matematika gitu ya, dengan menggunakan formula ABCDE gitu ya. Itu kan biasanya dituangkan di dalam paper akademik, kemudian dipublikasikan secara akademis, di review gitu ya. Jadilah paper, research paper gitu ya. Nah, biasanya mereka-mereka yang punya project atau programmer itu kan harus menerjemahkan paper tadi ke dalam kode pemrograman ya, tentu saja ya. Nah, kadang-kadang jadi masalah nih, kan biasanya tidak ketika ada paper itu biasanya tidak ada panduan bagaimana harus menulis kodenya. Nah, ini bisa jadi ada isu implementasi karena memang jadi tidak ada standar. Karena memang barang baru masih di paper, ketika diimplementasi bisa jadi masalah. Gitu ya. Ada error, ada bug dan sebagainya. Itu bisa jadi. Kemudian ada incompatibility with blockchain environment. Ini apa? Ini agak kompleks. Karena misalnya begini, ini contohnya adalah dulu Satoshi Nakamoto berpikir bahwa pemisahan antara informasi pribadi dengan public key cryptography itu cukup untuk menyediakan anonimitas di dalam blockchain. Nah, ternyata setelah berapa tahun itu asumsi itu batal, gagal gitu ya. Itu ternyata tidak terwujud. Kenapa? Karena ternyata ada informasi-informasi yang beredar misalnya di sosmed atau di website, di blog, yang dimana orang itu menulis alamat Bitcoin misalnya untuk donasi. Itu kan sering di Bitcoin Talk misalnya, itu bisa. Nah, dari situ orang bisa menganalisis, oh ternyata alamat ini itu dimiliki oleh pihak tertentu gitu ya. Padahal kalau itu tidak ditulis, kalau misalnya tidak ditulis di dalam website atau blog atau forum, itu tidak akan ada informasi yang mengaitkan seseorang dengan alamat Bitcoin tertentu. Ya, artinya asumsi dari Satoshi itu jadi
gagal atau asumsinya tidak terpenuhi lagi gitu ya. Kemudian ada data-data tambahan yang kita bisa pakai untuk melakukan analisis terhadap lingkungan blockchain yang tadinya diasumsikan benar gitu ya. Ya contohnya yang tadi yang chain analysis misalnya, itu bisa dipakai. Karena apa? Karena memang datanya terbuka, kita bisa analisis kemudian bagaimana pola-pola transaksi terhadap sebuah alamat. Kemudian kita bisa juga melakukan geolocation, misalnya ada data-data eksternal, itu kita bisa pakai ya. Kemudian randomness. Jadi kalau di blockchain itu ada beberapa produk yang menggunakan randomness. Ya kalau sistem randomnya itu lemah gitu ya, atau misalnya orang menggunakan informasi tertentu sebagai media untuk membuat data random, nah itu jadi masalah. Misalnya weak seed for address generator. Jadi kalau misalnya seednya lemah, itu si penyerang seseorang bisa menebak private key gitu. Itu terjadi di masa lampau. Atau kalau misalnya ketika di smart contract itu membuat randomness dengan menggunakan informasi-informasi tertentu dalam blockchain, padahal informasi tersebut bisa dipengaruhi oleh para miner misalnya. Nah, itu kan bisa jadi weak randomness. Pseudo random di dalam smart contract itu akan sulit, harus menggunakan oracle yang aman.